Saat suasana malam masih ramai dengan aktivitas warga dan wisatawan di kawasan Jalan Alor, Kuala Lumpur, belasan supporter Indonesia berkumpul menikmati kuliner khas setempat, sementara obrolan santai di antara mereka diselingi tawa dan antusiasme menjelang laga besar di Stadion Nasional Bukit Jalil. Di antara mereka, Yovan Loveindo Restu dan Fuad Naji tampak sibuk dengan ponsel masing-masing, memeriksa rute kembali ke hotel mereka yang terletak di Jalan Kudu, sementara sebagian besar rombongan sudah mulai berpisah menuju penginapan yang berbeda. Begitu waktu menunjukkan pukul 1.30, keduanya berjalan perlahan menuju Jalan Bukit Bintang, melewati deretan toko dan restoran cepat saji yang masih beroperasi, dengan sesekali berhenti untuk mengabadikan momen di sekitar tempat yang terkenal sebagai pusat hiburan malam itu. Saat tiba di depan sebuah restoran cepat saji yang masih dipenuhi pelanggan, Yovan membuka aplikasi taksi online untuk memesan kendaraan, tetapi koneksi yang tidak stabil membuatnya harus mencoba beberapa kali hingga akhirnya mendapatkan pengemudi yang bersedia menjemput mereka. Sambil menunggu kendaraan yang diperkirakan tiba dalam 30 menit, mereka berdiri di tepi jalan, memperhatikan lalu lalang orang-orang yang masih memenuhi area sekitar, tanpa menyadari bahwa sekelompok orang mulai mengamati mereka dari kejauhan. Dalam hitungan menit, sekitar 15 hingga 20 orang dengan atribut khas supporter Malaysia bergerak mendekat, mengepung keduanya dengan tatapan tajam, sementara beberapa di antaranya mulai melontarkan pertanyaan dalam bahasa Melayu yang terdengar seperti ujian identitas. "Kamu dari Indon, kan? Coba bicara bahasa kami," ucap salah satu dari mereka dengan nada memaksa, sementara yang lain mulai menyeringai dan melangkah lebih dekat, menciptakan suasana yang semakin tidak bersahabat di tengah keramaian yang mendadak terasa lebih sunyi. Dalam situasi yang mulai menegang, Yovan melirik ke arah Fuad yang sudah lebih dulu masuk ke dalam mobil, berharap bahwa mereka bisa segera pergi sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi tangan salah satu anggota kelompok itu dengan cepat menahan pintu mobil agar tidak bisa ditutup. Sopir taksi online yang seharusnya menjadi penyelamat dalam situasi itu justru tetap diam di kursinya tanpa memberikan reaksi, hanya sesekali melirik melalui kaca spion seolah tidak ingin terlibat, sementara Fuad yang masih berada di dalam kendaraan mencoba meyakinkan pria itu untuk segera melaju. Dengan dalih ingin berbicara lebih lanjut, salah satu anggota kelompok menarik lengan Yovan menjauh dari kendaraan, memisahkan dirinya dari Fuad yang hanya bisa melihat dari dalam mobil dengan ketegangan yang semakin meningkat setiap detiknya. Dalam sekejap, tangan-tangan lain mulai bergerak, meraih tas dan pakaian Yovan dengan paksa, membuatnya kehilangan keseimbangan dan nyaris jatuh. Sementara beberapa orang mulai menggiring mereka berdua ke sebuah gang sempit yang lebih sepi dan jauh dari pandangan umum. Fuad yang masih berusaha tetap dekat dengan Yovan mulai merasakan cengkeraman kuat di pundaknya, memaksanya keluar dari mobil sebelum sempat melakukan perlawanan. Sementara sang sopir taksi tetap tidak bergerak, seolah sudah terbiasa dengan kejadian semacam ini. Dengan langkah tergesa, mereka dipaksa bergerak lebih jauh dari jalan utama, melewati lorong yang diapit bangunan tua dengan lampu jalan yang mulai redup, sementara suara riuh dari tempat makan dan hiburan perlahan menghilang di kejauhan. Ketika mereka tiba di sebuah area yang lebih gelap dan sepi, tanpa banyak kata, salah satu dari kelompok itu melayangkan pukulan pertama ke perut Yovan, membuat tubuhnya terhuyung mundur dengan napas tersengal, sementara sisa kelompok bersiap melanjutkan aksi yang sudah jelas bukan sekadar gertakan biasa. Pukulan demi pukulan mulai mendarat dengan brutal di tubuh Yovan dan Fuad, membuat mereka kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal yang masih hangat setelah seharian menyerap panas matahari, sementara suara langkah kaki dan umpatan terdengar di sekitar mereka. Yovan yang mencoba melindungi kepalanya dari serangan hanya bisa menggeliat di tanah, tetapi jumlah mereka yang terlalu banyak membuat setiap usaha melindungi diri terasa sia-sia, sementara Fuad yang berusaha merangkak menjauh justru mendapat tendangan keras di punggungnya. Beberapa dari para pengeroyok mulai merogoh saku dan tas mereka, mengambil dompet, ponsel, serta dokumen penting yang mereka bawa, sementara beberapa lainnya masih terus melayangkan serangan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun untuk bangkit. Dalam kondisi yang semakin parah, kesadaran Yovan perlahan mulai memudar, pandangannya buram dengan bayangan orang-orang di sekelilingnya yang tampak semakin samar, sementara suara riuh di telinganya berubah menjadi dengungan yang semakin melemah. Saat salah satu anggota kelompok itu mencoba merampas jaket yang dikenakan Yovan, Fuad yang masih memiliki sedikit tenaga berusaha menariknya kembali, tetapi perlawanan kecil itu hanya memicu serangan lebih keras yang langsung menghantam wajahnya hingga darah segar mengalir dari hidungnya. Setelah merasa puas, kelompok tersebut akhirnya meninggalkan mereka begitu saja di sudut gang, membiarkan tubuh mereka terkapar tanpa daya, sementara suara langkah kaki mereka perlahan menghilang ke arah jalan utama, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan sisa kesadaran yang dimiliki, Fuad menggertakkan giginya dan berusaha bangkit, menyeret tubuh Yovan yang masih terbaring lemas, sambil mengarahkan pandangannya ke ujung jalan, berharap ada seseorang yang bisa memberikan pertolongan sebelum semuanya menjadi lebih buruk.
Dengan napas yang masih tersengal dan tubuh yang penuh luka lebam, Fuad berhasil membawa Yovan ke depan Hotel Sungai Wang, tempat beberapa supporter Indonesia lainnya menginap, sementara darah yang mengalir dari hidungnya masih menetes ke trotoar di sepanjang jalannya. Sesampainya di lobi hotel, Fuad langsung meminta bantuan kepada seorang teman dari Boys of Straits, kelompok supporter Johor Darul Takzim, yang tanpa ragu segera menghubungi rumah sakit terdekat dan mempersiapkan kendaraan untuk membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, suara sirene kendaraan yang melaju di jalan raya Kuala Lumpur terdengar samar di telinga Yovan yang masih belum sepenuhnya sadar, sementara tubuhnya yang lemah hanya bisa bersandar pada kursi dengan sisa tenaga yang nyaris habis. Sesampainya di rumah sakit, tim medis yang sudah bersiap langsung membawa mereka ke ruang gawat darurat, memasangkan infus di lengan Yovan yang mulai pucat, sementara dokter yang bertugas segera melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi mereka berdua. Di tengah pemeriksaan, salah seorang perawat menemukan bahwa dompet dan ponsel mereka telah hilang, hanya menyisakan beberapa lembar kertas di saku celana yang masih basah oleh keringat dan bercak darah, semakin memperjelas bahwa mereka telah menjadi korban perampokan. Sementara itu, di luar rumah sakit, kabar tentang pengeroyokan mulai menyebar di kalangan supporter Indonesia yang masih berada di Malaysia, memicu kemarahan dan desakan agar kasus ini segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang. Dengan sisa tenaga yang dimiliki, Fuad mencoba menghubungi Aliansi Supporter Indonesia Malaysia, ASIM, untuk meminta bantuan lebih lanjut, sementara berita tentang kejadian ini mulai masuk ke media sosial dan mendapatkan perhatian luas dari masyarakat Indonesia. Di tengah ruang perawatan yang masih dipenuhi suara alat medis dan perawat yang berlalu lalang, Fuad membuka matanya dengan kesadaran yang masih samar, merasakan nyeri di sekujur tubuhnya, sementara Yovan masih terbaring lemah dengan wajah penuh memar yang mulai mengering. Saat mencoba mengingat kejadian semalam, Fuad menyentuh sakunya dengan harapan menemukan ponselnya, tetapi yang ia dapati hanyalah kekosongan, sementara dompet dan paspornya juga sudah raib, meninggalkannya dalam situasi tanpa identitas dan akses ke sumber daya penting. Dengan sisa tenaga, ia berusaha meraih telepon rumah sakit untuk menghubungi Aliansi Supporter Indonesia Malaysia, ASIM, yang langsung merespons dengan mengirimkan perwakilan mereka guna membantu mengurus laporan ke pihak berwenang. Dalam waktu singkat, kabar pengeroyokan itu mulai menyebar luas, bukan hanya di kalangan supporter tetapi juga ke berbagai platform media sosial, setelah seseorang yang berada di lokasi kejadian mengunggah rekaman video insiden tersebut. Video itu memperlihatkan dengan jelas bagaimana kelompok pengeroyok mengenakan atribut supporter tuan rumah, berbicara dalam dialek khas daerah, serta menunjukkan pola serangan yang tampak lebih terorganisir dibandingkan sekadar perkelahian spontan. Sementara itu, di Jakarta, media nasional mulai menyorot kejadian ini, memancing respons dari berbagai kalangan yang mempertanyakan bagaimana keamanan di Malaysia dapat kecolongan dalam menangani aksi kekerasan terhadap warga asing. Di luar rumah sakit, beberapa anggota komunitas supporter Indonesia yang masih berada di Kuala Lumpur mulai bergerak mencari informasi lebih lanjut, sementara ASIM mencoba menghubungi pihak kepolisian untuk memastikan laporan segera ditindaklanjuti. Menjelang subuh, Fuad dan Yovan dengan kondisi tubuh yang masih lemah dibantu menuju kantor polisi Dangwangi untuk melaporkan insiden yang mereka alami. Tetapi begitu tiba di sana pada pukul 4 pagi, mereka justru menghadapi proses yang lebih lambat dari yang diharapkan. Petugas yang berjaga terlihat enggan terburu-buru menangani laporan mereka, mengulang pertanyaan yang sama berkali-kali, sementara mereka harus berulang kali menjelaskan kronologi kejadian meskipun rekaman video sudah beredar luas di media sosial. Setelah hampir 2 jam menunggu, akhirnya mereka diarahkan ke ruang visum untuk pemeriksaan medis tambahan, tetapi meskipun hasilnya menunjukkan luka akibat kekerasan fisik, tidak ada indikasi bahwa laporan mereka akan segera ditindaklanjuti secara serius. Hingga pukul 8 pagi, mereka baru diizinkan meninggalkan kantor polisi dengan hanya secarik surat tanda bukti laporan, tetapi tanpa adanya kepastian mengenai apakah para pelaku akan segera dicari atau diidentifikasi oleh pihak berwenang. Di luar kantor polisi, beberapa jurnalis dari media lokal dan Indonesia sudah menunggu untuk mewawancarai mereka. Tetapi Fuad yang masih dalam kondisi lelah memilih untuk diam dan segera mencari perlindungan lebih lanjut di tempat yang lebih aman. Sementara itu, berita mengenai insiden pengeroyokan ini semakin viral di media sosial, dengan banyak supporter Indonesia yang marah dan menuntut pemerintah agar segera mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan warganya yang berada di luar negeri. Di Jakarta, kelompok supporter besar seperti Ultras Garuda dan komunitas lainnya mulai menyusun aksi protes di depan kedutaan Malaysia, menuntut transparansi dalam penyelidikan dan meminta pertanggungjawaban atas insiden yang semakin memicu ketegangan diplomatik. Setelah keluar dari kantor polisi dengan wajah kelelahan, Fuad dan Yovan langsung menuju Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI, Kuala Lumpur untuk meminta bantuan terkait dokumen penting yang telah hilang, terutama paspor yang sangat diperlukan untuk kembali ke Indonesia.
Begitu tiba di gerbang KBRI, mereka langsung disambut petugas keamanan yang sudah mengetahui insiden tersebut dari berita yang beredar. Sementara seorang staf dari bagian pelayanan langsung membawa mereka ke ruang tunggu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dalam suasana yang masih diwarnai ketegangan, mereka mulai menjelaskan kembali kronologi kejadian kepada staf KBRI, yang tampak mencatat dengan serius setiap detail, sembari menanyakan apakah mereka merasa ada pihak lain yang mungkin terlibat di balik serangan itu. Yang mengejutkan, ketika proses administrasi berjalan, seorang staf KBRI memberitahu mereka bahwa biaya penggantian paspor yang seharusnya dibebankan kepada Fuad tiba-tiba telah ditanggung oleh pihak yang tidak disebutkan namanya, menimbulkan pertanyaan baru tentang siapa yang ikut campur dalam kejadian ini. Keanehan semakin bertambah ketika salah satu staf KBRI dengan nada serius menyebut bahwa ada seseorang dari pihak keamanan Indonesia yang telah menghubungi mereka lebih dulu, seolah mengetahui lebih banyak informasi mengenai kasus ini dibandingkan laporan yang baru saja mereka berikan. Dengan rasa penasaran yang mulai muncul, Fuad mencoba menggali lebih dalam tentang siapa yang mungkin terlibat. Tetapi pihak KBRI hanya memberikan jawaban diplomatis bahwa mereka akan memastikan keselamatannya tanpa menjelaskan lebih lanjut mengenai intervensi yang terjadi di balik layar. Di saat yang sama, di luar KBRI, beberapa jurnalis sudah mulai berkumpul untuk meliput kasus ini lebih lanjut. Sementara media internasional mulai ikut menyorot bagaimana hubungan antara kedua negara bisa saja terdampak akibat insiden yang terus berkembang ini. Di tengah kehebohan yang semakin meluas di media sosial, berbagai spekulasi mulai bermunculan mengenai bagaimana kelompok pengeroyok bisa bertindak begitu cepat dan terkoordinasi di tengah keramaian, seolah kejadian ini telah direncanakan jauh sebelum pertandingan berlangsung. Beberapa analis keamanan mulai menduga bahwa insiden ini bukan sekadar aksi spontan dari supporter fanatik, melainkan bagian dari upaya sistematis untuk menciptakan ketegangan yang lebih besar antara supporter kedua negara menjelang agenda pertandingan internasional. Yang semakin memperkeruh keadaan, beberapa akun media sosial anonim mulai membagikan informasi yang menunjukkan bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, tetapi kali ini pelakunya tampak lebih berani dan memiliki pola gerakan yang lebih tertata. Sementara itu, Presiden Indonesia Prabowo yang sedang berada dalam agenda luar negeri akhirnya ikut menanggapi isu ini, menegaskan bahwa keselamatan WNI di luar negeri harus menjadi prioritas utama dan meminta Kementerian Luar Negeri untuk segera mengambil langkah diplomatik. Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari berbagai pihak, dengan beberapa kelompok mendesak agar Indonesia mengajukan protes resmi kepada Malaysia, sementara yang lain menuntut investigasi lebih mendalam terhadap aktor-aktor di balik kejadian ini. Di Kuala Lumpur, kepolisian setempat mengeluarkan pernyataan bahwa mereka masih melakukan penyelidikan, tetapi banyak yang meragukan efektivitas langkah tersebut, mengingat lambannya reaksi yang diberikan sejak awal kasus ini mencuat. Dengan eskalasi yang semakin tinggi, banyak pihak mulai bertanya-tanya apakah insiden ini akan berhenti sebagai sekadar aksi kekerasan di jalanan, atau justru berkembang menjadi ketegangan politik yang lebih luas antara kedua negara yang selama ini dikenal memiliki hubungan yang naik turun. Saat isu pengeroyokan semakin memanas di berbagai platform digital, muncul kabar mengejutkan bahwa beberapa individu yang terekam dalam video insiden itu bukan hanya sekadar supporter biasa, melainkan memiliki keterkaitan dengan kelompok tertentu yang diduga memiliki agenda tersembunyi. Sementara publik masih mempertanyakan motif di balik serangan tersebut, media di Malaysia mulai mengaburkan pemberitaan dengan narasi yang menyebut insiden itu sebagai perselisihan kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan. Namun, yang lebih mengejutkan, seorang saksi yang bekerja di sekitar Bukit Bintang mengungkap bahwa sebelum kejadian, sekelompok orang berbaju hitam sudah berkumpul seakan menunggu momentum tertentu untuk bertindak. Kecurigaan semakin menguat ketika rekaman CCTV dari salah satu restoran cepat saji di lokasi menunjukkan gerombolan itu berkomunikasi dengan seseorang melalui perangkat yang tampak seperti radio komunikasi. Pihak kepolisian Malaysia yang awalnya terkesan lamban dalam menanggapi laporan akhirnya mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sedang menyelidiki latar belakang para pelaku, meski publik skeptis terhadap hasil investigasi yang dianggap tidak transparan. Di Indonesia, gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat semakin besar, menuntut tindakan diplomatik yang lebih tegas untuk menjamin keselamatan WNI di luar negeri. Sementara itu, Prabowo selaku Presiden Indonesia menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan KBRI di Kuala Lumpur dan memastikan tidak ada intervensi yang dapat menghambat proses hukum bagi para pelaku. Pada saat yang bersamaan, sebuah laporan yang bocor ke media sosial mengindikasikan bahwa ada keterlibatan pihak yang lebih besar di balik pengeroyokan ini, menimbulkan spekulasi bahwa insiden ini bukan sekadar aksi kekerasan spontan melainkan bagian dari skenario terencana. Kejanggalan semakin terlihat ketika seorang analis keamanan internasional menemukan pola serangan yang mirip dengan insiden sebelumnya di pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim Indonesia.
Seorang mantan perwira intelijen bahkan mengungkapkan bahwa situasi ini mungkin bukan hanya tentang rivalitas sepak bola, tetapi bisa saja berkaitan dengan operasi psikologis yang bertujuan untuk menguji respons Indonesia dalam menangani provokasi di luar negeri. Saat tekanan publik meningkat, media nasional Malaysia justru mengalihkan fokus dengan menyoroti peristiwa lain yang tidak berkaitan, seolah ingin mengurangi atensi terhadap kasus ini. Namun, masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur murka justru semakin menggali informasi lebih dalam, membongkar detail baru yang memperlihatkan bahwa stadion tempat pertandingan akan digelar ternyata memiliki sejarah konflik yang lebih besar dari yang diperkirakan. Di tengah situasi yang semakin memanas, muncul laporan yang menyebutkan bahwa satu unit khusus telah dikirim secara diam-diam untuk mengamankan situasi, memicu spekulasi lebih lanjut tentang langkah tak terduga yang mungkin akan terjadi. Keadaan berubah drastis ketika sebuah keputusan yang mengejutkan diambil, mengguncang dunia internasional dan memperlihatkan betapa seriusnya dampak dari kejadian yang awalnya dianggap hanya sebagai insiden supporter. Stadion Nasional Bukit Jalil yang awalnya dipersiapkan untuk menjadi arena pertandingan bergengsi tiba-tiba menjadi pusat perhatian dunia setelah laporan intelijen mengungkap adanya pergerakan mencurigakan di sekitar lokasi tersebut. Keberadaan individu-individu yang disebut sebagai bagian dari jaringan rahasia semakin menguatkan dugaan bahwa ada misi khusus yang sedang berlangsung tanpa diketahui oleh publik. Pemerintah Malaysia yang mulai merasakan tekanan dari berbagai pihak akhirnya mengumumkan akan meningkatkan pengamanan di stadion, tetapi langkah ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara itu, di Indonesia, muncul laporan tidak terduga bahwa sebuah operasi penyelamatan mungkin telah dilakukan secara diam-diam, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwenang. Stadion yang seharusnya menjadi simbol kebanggaan justru berubah menjadi pusat ketegangan, dengan berbagai spekulasi liar mengenai apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Banyak yang menduga bahwa situasi ini bukan hanya melibatkan dua negara, tetapi juga menarik perhatian berbagai pihak dengan kepentingan terselubung yang selama ini tidak terungkap ke publik. Pada titik ini, pertanyaan terbesar yang muncul bukan hanya tentang nasib supporter yang menjadi korban, tetapi juga tentang bagaimana situasi ini bisa berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan. Dalam kondisi yang semakin tak terkendali, muncul kabar mengejutkan bahwa salah satu bagian stadion mengalami gangguan teknis yang tidak biasa, membuat beberapa area harus dikosongkan tanpa alasan yang jelas. Namun, yang lebih mencengangkan adalah laporan bahwa ada sejumlah individu berpakaian tak biasa terlihat di sekitar stadion, diduga menjalankan misi tertentu yang belum diketahui tujuannya. Sementara otoritas setempat berusaha meredam kepanikan, beberapa saksi mata melaporkan melihat aktivitas mencurigakan di ruang kontrol keamanan stadion, menambah lapisan misteri pada situasi yang semakin pelik. Pada saat yang sama, muncul dugaan bahwa apa yang terjadi di stadion ini bukan hanya tentang keamanan pertandingan, tetapi berpotensi menjadi bagian dari konspirasi yang lebih besar dengan dampak diplomatik yang serius. Media internasional yang awalnya enggan menyoroti isu ini kini mulai melaporkan perkembangan yang semakin tak terduga, membuat mata dunia tertuju pada bagaimana kedua negara menangani situasi ini. Namun, yang membuat publik semakin terpaku adalah ketika muncul kabar bahwa Kopassus, Satuan Elit Indonesia, diduga telah diterjunkan untuk menjalankan operasi yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Dengan ketegangan yang mencapai puncaknya, dunia menunggu apakah Stadion Bukit Jalil akan menjadi saksi dari sebuah babak baru dalam sejarah hubungan kedua negara, atau justru akan menyimpan rahasia yang tak pernah diungkap ke permukaan. Asap hitam membubung tinggi dari sekitar Stadion Nasional Bukit Jalil, menyebar ke langit Kuala Lumpur, sementara suara sirene dan teriakan perintah menggema di sekitar area yang mulai dipadati aparat keamanan bersenjata lengkap. Pasukan berseragam loreng dengan baret merah, yang diduga anggota Kopassus, terlihat dalam formasi bertahan, berjongkok dengan senapan teracung ke depan, sementara di kejauhan, bendera Malaysia tetap berkibar di tengah kepulan asap yang terus mengepul. Situasi yang awalnya hanya insiden pengeroyokan supporter kini berubah menjadi krisis diplomatik berskala besar, dengan laporan media internasional menyebut keterlibatan pasukan elit Indonesia dalam sebuah operasi yang belum sepenuhnya terungkap motifnya. Masyarakat Indonesia yang menyaksikan siaran langsung dan unggahan media sosial merasa terpukul sekaligus marah, mempertanyakan bagaimana situasi dapat berkembang sejauh ini tanpa adanya klarifikasi dari pihak berwenang. Beberapa saksi mata melaporkan ledakan kecil terdengar di area stadion, diikuti oleh pergerakan pasukan keamanan Malaysia yang merangsek masuk untuk menguasai situasi, membuat ketegangan semakin meningkat. Presiden Indonesia Prabowo yang sedang berada di luar negeri langsung menginstruksikan koordinasi cepat antar instansi, menekankan bahwa keselamatan warga negara Indonesia dan stabilitas hubungan bilateral harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian konflik ini. Di media sosial,
Spekulasi berkembang pesat, dengan berbagai pihak mengaitkan insiden ini dengan operasi rahasia yang diduga telah direncanakan jauh sebelumnya, meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi yang membenarkan tuduhan tersebut. Saat matahari mulai naik, suasana di sekitar stadion masih dipenuhi dengan pasukan keamanan, kendaraan taktis, dan tim investigasi yang menyisir area kejadian untuk mengumpulkan bukti dari puing-puing yang berserakan. Publik Malaysia mulai bereaksi keras terhadap insiden ini, sementara di Indonesia, gelombang solidaritas untuk para supporter yang menjadi korban pengeroyokan semakin membesar, memicu berbagai aksi protes di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Dari rekaman udara yang diambil oleh media lokal, terlihat stadion yang sebagian rusak dengan lapangan parkir yang dipenuhi bekas ledakan kecil, menunjukkan bahwa situasi tidak hanya melibatkan bentrokan fisik, tetapi juga eskalasi yang mengarah ke skenario yang lebih besar. Pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tindakan yang diambil adalah bentuk pertahanan nasional terhadap ancaman yang muncul, tanpa menyebut secara langsung keterlibatan pasukan Indonesia dalam peristiwa tersebut. Di sisi lain, tim investigasi khusus dari Indonesia dikabarkan telah diberangkatkan untuk memastikan kebenaran di balik peristiwa yang mengguncang hubungan kedua negara ini, meskipun banyak pihak mendesak agar transparansi penuh diberikan kepada publik. Media internasional terus menyoroti perkembangan situasi, menyoroti bagaimana sebuah insiden pengeroyokan supporter dapat berujung pada situasi krisis yang menyeret keterlibatan militer dan kepentingan politik lebih luas. Hingga berita ini diturunkan, teka-teki tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik bentrokan di Stadion Bukit Jalil masih menjadi misteri, sementara dunia menunggu bagaimana kedua negara akan menyelesaikan ketegangan ini sebelum berujung pada dampak yang lebih besar.